Y las moriscas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya dikirimi link sama anak saya soal ucapan Ngabalin yang katanya kan FPI merubah Front Pembela Islam, kan mengubah nama menjadi Front Persatuan Islam. Front Persatuan Islam disingkat FPI juga. Di Rebo itu tengah malam, deklaratornya ada 19 orang kan, termasuk Munarman dan Ahmad Sobri Lubis ya, dan lain-lain yang saya nggak hafal. Terus hari Jumat paginya itu Ali Mukhtar Ngabalin mengatakan, Front Persatuan Islam apapun namamu, kau tidak ada tempat di republik ini. Wah, gagah tuh omongannya ya. Jadi karena alasannya basis dan haluanu adalah negara apa, khilafah. Tuduhannya ke Ali Mukhtar ke orang-orang Front Pembela Islam. Kelihatannya betul omongannya itu, dan tindakan-tindakan membubarkan FPI itu kelihatannya betul ya, dengan SKB 6 menteri ya dan lembaga itu, dan kemudian maklumat Kapolri nomor 1 hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 itu kelihatannya betul ya. Ternyata tidak. Kalau kita lihat perspektif Amin Rais ya, yang hari Kamis itu mengatakan di Amin Rais official, dia bilang pembubaran FPI itu apa, satu cara untuk menghabisi bangunan demokrasi. Terus Fadlizon juga dalam Fadlizon official dia berkata itu berarti membubarkan FPI itu, Front Pembela Islam itu berarti satu pembunuhan demokrasi, satu praktek otoritarianisme yang telanjang. Berarti udah dua tuh orang yang melihat dengan cara yang berbeda, membahayakan demokrasi itu. Karena pembubaran FPI itu tidak melalui pengadilan, tapi hanya memakai surat keputusan bersama 6 menteri dan lembaga ya. Harusnya dibuktikan pelarangan itu melalui keputusan pengadilan gitu, kalau kita mau pakai jalur-jalur demokrasi. Itu menurut orang-orang pintar. Kita lihat lagi perspektif Dewan Pers, kan di maklumat Polri nomor 1 tahun 2021 hari Jumat pagi, hari Jumat itu kan mengeluarkan maklumat melarang ya, mengunggah, menyebarkan konten Front Pembela Islam, baik lewat cetak, online, kemudian televisi dan radio. Ternyata Dewan Pers punya pandangan yang khas ya. Maklumat itu tidak betul karena setiap warga punya hak untuk menyampaikan pendapat ya, sepanjang masih sesuai dengan kode etik jurnalistik ya. Itu sudah berbeda. Kita lihat lagi perspektif kontras atau YLBHI dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di civil society, semuanya kontra terhadap istana, terhadap peraturan yang dibuat secara sepihak ya, dan tidak mengindahkan kaidah-kaidah hukum. Ahli hukum begitu juga, Profesor Suteki atau ibu siapa itu. Jadi ternyata tidak langkah pemerintah tidak selalu benar ya, apalagi mereka didorong oleh satu narasi, satu adagium bahwa negara tidak boleh kalah ya, oleh siapapun. Seharusnya berarti kan itu mau menang-menangan ya, pokoknya yang penting menang gitu. Padahal harusnya bukan menang yang penting kalau saya. Kalau yang penting menang itu berarti yang lain harus kalah atau dikalahkan. Harusnya bukan itu narasinya. Yang penting itu benar dan adil. Menurut saya gitu. Ya.
menurut terus di maklumat itu ada istilah kalau ada tindakan kegiatan orang-orang FPI itu masyarakat hendaknya melaporkan. Jadi melaporkan ke pihak yang berwenang ya. Kalau ada tindakan-tindakan FPI yang sudah dilarang itu baik atributnya itu masyarakat diminta untuk melaporkan. Jadi maklumat itu mendorong orang untuk punya sifat satu, melapor. Kan bukan kejahatan ya. Kalau hanya pakai atribut FPI kan nggak berbuat jahat, nggak merugikan siapa-siapa ya. Kembali ke dilaporkan. Jadi jangan mendorong orang itu punya sifat melaporkan ya. Nanti kita jadi saling curiga di masyarakat, terus saling antara tetangga itu saling fitnah, saling mengadu domba karena maklumat atau sikap-sikap pemerintah yang memandu seperti itu untuk rakyat. Harusnya kan ya begitulah ya. Ya kita sesalkan ya keluarnya maklumat itu, dan kita sesalkan pembubaran itu dengan alasan yang sudah dikemukakan para ahli itu ada hal-hal yang kurang tepat gitu kira-kira. Dan kita sayang ya, susah rakyat seperti ini pada nggak punya gaji, nggak punya penghasilan merosot, pedagang-pedagang itu misalnya kan, dan kemudian pengangguran di mana-mana, ekonomi nggak tumbuh, cari uang susah gitu. Sekarang justru ya pemerintah menciptakan semacam musuh baru di kalangan masyarakat Indonesia sendiri sehingga terbelah. Karena membela Islam itu ya nggak ngapa-ngapain sih, amar ma'ruf nahi mungkar aja. Ya kalau ada yang salah oknum-oknumnya katanya terlibat pidana terorisme, ya tinggal diurus saja orangnya, bukan dibubarkan organisasinya gitu ya. Pembela Islam tuh kayak apa? Yaudah kalau mau nggak cocok sama front pembela Islam, ya udah ini aja kita bikin ini gabungan. Udah saya bikin front pedagang Islam ya, karena masalahnya itu sekarang masalah ekonomi ya. Siapa yang membantu rakyat kecil yang beli beras literan di sini? Nggak ada. Sembako nggak pernah datang, padahal makan harus tiap hari, kerjaan susah ya nggak. Jadi kita ini aja mikirkan ekonomi keluarga deh. Soal politik itu ada ahlinya sendiri, ahli hukum tata negara, yang menyarankan supaya orang-orang Front Pembela Islam itu menempuh jalur hukum ya, di PT UN tentang pembubaran Front Pembela Islam lewat SKP 6 menteri itu ya kan. Istilahnya bukan dibubarkan tapi dilarang, ya nggak jelas lah itu. Jadi main-main lewat kata-kata itu setelah mereka diskusi intens yang 6 menteri itu, sehingga merumuskan keputusan surat bersama itu. Saya nggak ngerti, yang penting kita sebagai orang beriman ya harusnya rohama'u bainahum, saling kasih sayang di antara orang beriman. Terus itu di dalam surat Al-Fat ya, dan harusnya saling kasih sayang menyayangi ya, bukan saling benci membenci, saling fitnah memfitnah ya, dan memperlakukan orang beriman atau orang yang sama-sama Islam itu dengan cara yang hina, dengan kekuasaannya, dan dikejar-kejar, terus ditangkep-tangkepin, padahal lagi duduk-duduk di petamburan tuh, dibawa ke kantor polisi. Orang lagi ngomong, orang lagi ngopi di situ. Itu kemarin tuh. Jadi jangan begitulah. Ini negeri-negeri kita kekuasaan tuh hanya sementara. Selama masih ada SK jadi penguasa. Nanti kalau udah pensiun kan selesai nggak penguasa. Atau hanya jabatan-jabatan, dia paling sampai berapa lama sih sebagai menteri, sebagai polisi, sebagai orang-orang yang dikasih kekuasaan sementara oleh Allah. Ya nanti kalau udah dicabut juga nggak ada kekuasaan ya juga jadi orang biasa dan merasakan bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil, baru merasakan kalau sudah tidak punya kekuasaan, posisi sebagai orang yang diperlakukan tidak adil itu nggak enak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh
ada 6 anggota Laskar Front Pembela Islam ditembak mati dengan cara yang brutal, disiksa, ya kan? Kemudian itu cara yang brutal, disiksa. Lihat gambarnya itu ya. Perlu kita ungkapkan gambarnya lagi? Kalau perlu ya perlulah. Itu apa nggak sedih itu keluarga besar Front Pembela Islam, ya kan? Terus dilarang pakai atribut FPI, organisasinya dilarang, ya. Tokoh yang terbesarnya pendiri dari Front Pembela Islam itu Habib Rizik Syihab dijebloskan ke penjara, dikasih pasal-pasal untuk dan orang yang paling hina di Indonesia itu seolah-olah hanya Habib Rizik, bukan koruptor. Padahal Habib Rizik itu nggak pernah nyolong uang APBN kan, nggak pernah nyolong uang bantuan sosial kan, tuh. Dan dia nggak pernah bunuh orang kan, Habib Rizik Syihab itu. Dia diperlakukan lebih jahat daripada seorang koruptor ya. Dihinakan sedemikian rupa ya Habib Rizik itu. Padahal Habib Rizik itu seorang ilmuwan dia, ya kan? Dari tesisnya itu tentang Pancasila, dia lebih mengerti Pancasila dari seluruh pejabat yang ada di Republik ini. Jangan-jangan begitu, karena dia mendalami secara akademis ya. Dia itu seorang ilmuwan, dan dia seorang yang ngerti Islam, dan dia seorang yang ahlu Quran, dan dia ahli ibadah. Hanya dia seorang orator, bisa menggerakkan massa. Dan itu membuat pejabat-pejabat sebagian ya itu membenci dia, seolah-olah membuat gaduh untuk NKRI. Dia itu menggoyang ketidakadilan yang dirasakan rakyatnya, dan dia menerima pengaduan kan dari rakyat bawah tentang perlakuan-perlakuan yang tidak adil, dan dia menyuarakan itu sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, dan kemampuan pidatonya itu keistimewaan dari Habib Rizik ya, bukan tulisan-tulisannya, meskipun dia menulis tesis doktor itu lebih dari 1000 halaman dalam bahasa Arab. Tapi karya-karya lisannya itu jauh lebih menohok orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak adil karena kekuasaan, dan dia menghantam epicentrum kekuasaan yang dia pandang tidak adil dan tidak mensejahterakan rakyat kebanyakan, dan melakukan satu pemihakan yang salah terhadap orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang makin kaya dilindungi dan lain-lain ya. Sementara rakyat Indonesia yang sebagian besar mayoritas muslim itu melarat di negerinya sendiri. Kenapa? Melarat di tengah kekayaan bangsanya. Ya, kekayaannya diambilin sama orang-orang itu, bekerjasama antara pengusaha dan penguasa. Penguasaan lahan bisa jutaan hektar untuk kelompok-kelompok tertentu saja yang sedikit jumlahnya, dan itu kan diketahui itu sudah lama oleh Habib Rizik. Makanya dia menyuarakan keresahan itu untuk mempertahankan NKRI. Bagaimana NKRI menjadi berbasis syariah kan gitu. Ya kalau soal Muhtar Ngabalin mah saya juga nggak kenal. Muhtar Ngabalin itu pikirannya suka aneh-aneh karena dia masih dekat dengan kekuasaan ya. Nanti kalau udah kekuasaan berlalu, dia akan nempel kemana lagi tuh. Sekarang sih masih nempel ke istana ya. Dan dia nggak bisa nempel di hati umat itu kalau begitu caranya kan. Kalau sudah selesai jadi direksi gitu, selesai jadi jubir istana gitu, nggak lama itu kekuasaan tuh. Bang Ngabalin, nggak lama. Antum bagaimana sih ngomong? Makin kagak jelas aja ente. Siapa? Ya antum. Ad-Doktor Ali Mukhtar Ngabalin. Limadha anta tatakalam hadza? Front Persatuan Islam apapun namamu, tidak ada tempat di republik ini. Emang yang republik ini antum yang punya sendirian? Jangan begitu napa? Antum tuh kalau ngomong kadang-kadang dipikir apa enggak sih? Mikir dikit apa? Nggak ada tempat di republik ini lah. Terus kalau nggak ada tempat di republik ini,
Untuk orang-orang Front Pembela Islam terus mengubah namanya jadi Front Persatuan Islam, di mana tempatnya? Suruh keluar dari republik ini. Antum bisa nyari tempat buat orang-orang itu keluar dari republik ini. Gimana ceritanya sih antum? Bisa antum mindahin markas itu FPI di Petamburan, pindahin kemana coba? Mikir dikit napa? Untuk orang-orang FPI ya, la tahzan, ya, jangan bersedih ya. Pemimpin Imam Besar Habib Rizik Syihab dihalau ke penjara dengan tangan diborgol. Kemudian Front Pembela Islam dihancurkan secara legal. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Fasta'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah kalian kepada Allah bis sabri, dengan sabar dan dengan salat tetap ditegakkan. Hubungan-hubungan yang baik kepada Allah tetap dijaga, karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah yang sangat berat ini. Mungkin hati terluka, jiwa terasa hancur oleh perlakuan istana yang semena-mena, mungkin air mata tertumpah dan darah pun sudah tertumpah, tetapi tidak bisa melawan karena tidak punya senjata dan kekuatan. Senjata terbaik dan kekuatan yang terbaik, perlindungan yang terbaik adalah Allah, tempat kita berlindung. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kalian bersedih, jangan kalian berduka, jangan kalian sedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah beserta kita. Sayudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Udara dingin, ini baju waktu zaman pilpres. Ini baju perjuangan ini, belain Prabowo. Prabowo-nya sekarang di istana bersama Sandi. Kalau gitu kita copot aja ini baju biru ini. Wah, siapa ini? Habib Rizik Syihab. Saya sekarang memposisikan diri sebagai presiden saya, presiden Front Pedagang Islam. Kata Habib Rizik, ingat, nggak kelihatan quotes-nya ini. Apa ini? Quotes-nya itu, berjuang itu penuh fitnah, maka kukuhkanlah hati agar tidak mudah patah, agar tetap istiqomah di jalan fisabilillah, tetap di jalan fisabilillah. Ini quotes-nya, dan ini sudah saya cetak 8 lusin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lusin itu apa bahasa Inggrisnya? Saya sudah 5 bulan kemarin belajar bahasa Inggris di kampung Inggris, lusin aja nggak tahu. 8 lusin, 5 lusin itu apa ya? Dozens ya. Pokoknya intinya mah pesen 200.000 satu biji nih, warnanya hanya hitam, terus ukurannya hanya 2 dan X dan L. Lihat rinciannya, cara order di bawah video ini ya. Diklik ya, diklik. Dan dari mana Mi? Jalan-jalan, masih belum sembuh loh kamu itu. Olahraga. Ya, ini silahkan dimiliki, transfer 200.000. Setiap pembelian 200.000 itu 75.000 sudah termasuk untuk membangun masjid, namanya Masjid 6 Syuhada dalam kompleks pesantren Ojolali Indonesia, yang alhamdulillah baru punya badan hukum selama 10 tahun, baru kemarin 14 Desember 2020 berbadan hukum, terdaftar di Kementerian Kuham ya. Habis berapa kemarin ngurus itu ya? Ya lewat teman kita naikin harganya. Sebenarnya kalau lewat sini 2,5 juta untuk bikin yayasan ya, khusus semua donatur juga
Semoga Allah menerima donasi dari Bapak Ibu semua, kakak adik, dan juga membalasnya ya, dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, dan semua semoga Allah lindungi dalam tetap dalam kesehatan, dalam keimanan, dalam ketaatan kepada Allah, murah rezekinya, hidupnya penuh barokah, umurnya makin panjang dalam ketaatan kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan infak, amal, sedekah atau wakaf itu insya Allah ya menjadi pelindung kita ya, dari bahaya api neraka, dari bahaya akhirat ya, dan menemani kita ya, hingga akhirat dengan cara yang Allah ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mencatat amal-amal itu ya dan membalasnya. Karena wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebajikan meskipun sebesar menir ya, itu Allah balas. Jadi yakinlah Allah itu maha tahu terhadap apa yang kita kerjakan, terhadap apa yang Bapak Ibu kakak adik sedekahkan, wakafkan, meskipun tidak ada bekasnya dan tidak diketahui oleh manusia. Allah maha tahu, insya Allah. Dan insya Allah doakanlah saya bisa mewujudkan amanah itu menjadi pesantren tahfiz Ojolali, Al-Quran, matematik, dan bahasa Inggris ya. Dan ada masjid kecil untuk tempat anak-anak ngaji di situ, di lingkungan tanah yang akan insya Allah akan kita bebaskan itu. Dan nama masjidnya itu adalah, atau tempat belajar ngajinya itu, atau iya masjid untuk tempat sholat itu, namanya Masjid Syuhada atau Masjid Anam Syuhada. Satu prototip ya, sederhana aja, pakai spandek ini, karena tergantung dana tuh pakai spandek ya, itu yang kayak di atas. Spandek ini saya yang bikin sendiri, ngebor sendiri, bikin ngecor sendiri, bisa. Tadi saya kerjakan sendiri. Yang penting dikelilingi nanti tempat masjid itu dengan batako putih 1 meter, dan kemudian atasnya spandek, udah bisa tempat sholat dan tempat tempat sholat dan tempat menghafal Quran. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu santri saya yang remaja itu sudah hafal 40 ayat ya, karena setiap pertemuan kita ulang lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, setiap maghrib insya Allah. Jadi jazakumullah khairan katsiran. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah, kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya, Tokopedia, diklik aja ya, kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuka atau pesantren Ojolali. Dek, ngeklik di Tokopedia, ngeklik apa? Yudi Pramuka, bukan pesantren Ojolali. Ininya? Ada di deskripsi di bawah. Oh iya, nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya, linknya. 50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih. Bismillah, masakan sendiri.
Sip.